Apa jadinya jika sebuah negara ingin menghapus masa lalunya, mengulang sejarah dari nol, tapi dengan cara membantai rakyatnya sendiri? Itulah yang dilakukan Pol Pot, memimpin rezim Khmer Merah di Kamboja, dan semuanya itu dimulai atas nama sosialisme. Before the event of the fall of the country to the communists at that time they called Khmer Rouge, but themselves Khmer in Cambodian name and Rouge in French, I mean red. They call themselves the Khmer Cambodian Revolutionary. Saya berjalan di jalanan Phnom Penh, ibu kota yang dulu pernah dikosongkan total hanya dalam satu hari. Saat itu saya belum tahu banyak, tapi hari demi hari, cerita demi cerita, saya mulai mengerti bahwa di balik senyum ramah rakyat Kamboja ada luka sejarah yang belum sembuh. Setelah kemerdekaan dari Prancis, Kamboja terjebak dalam kekacauan ideologi. Pol Pot yang saat muda belajar di Paris, pulang membawa cita-cita membentuk negara agraris sosialis murni, tanpa kota, tanpa uang, tanpa kelas sosial. Semuanya harus disamakan, dan bagi Pol Pot yang tak bisa disamakan harus disingkirkan. Nama aslinya Salot Sar, tumbuh dari keluarga elite pedesaan, pintar, sopan, bahkan pernah dianggap pendiam dan tidak berbahaya. Tapi seperti kata banyak sejarawan, orang paling pendiam kadang menyimpan rencana paling kejam. Setelah merebut kekuasaan pada April 1975, Khmer Merah langsung mengusir seluruh warga kota. Semua dikirim ke kamp kerja paksa di desa. Kota menjadi kota hantu, uang dihapuskan, sekolah ditutup, agama dilarang. Tiap individu adalah alat produksi negara. Tidak ada aku, yang ada hanya kami, versi Pol Pot. Di Tuol Sleng, penjara yang dulunya sekolah, ribuan orang disiksa sampai mati. Tahanan tidak tahu mengapa mereka ditangkap. Banyak hanya karena pakai kacamata. Di Killing Fields, pohon-pohon tempat bayi dihempaskan ke batang kayu masih tersedia di sana. Tengkorak-tengkorak berserakan. Di tempat itu, tanah seakan masih menyimpan jerit manusia. Pada 1979, Vietnam menggulingkan rezim Khmer Merah. Pol Pot kabur ke hutan. Tapi anehnya, dia tidak pernah diadili. Dia wafat tahun 1998, tenang, di tempat persembunyian. Ironis, karena jutaan korbannya tak sempat melihat keadilan. Sosialisme radikal seperti ini tak hanya terjadi di Kamboja, di Tiongkok saat revolusi kebudayaan, di Uni Soviet zaman Stalin, dan jika kita tidak belajar dari sejarah, maka kengerian itu bisa terulang dengan wajah yang berbeda. Perjalanan saya ke Kamboja bukan sekedar wisata, tapi pelajaran yang dahsyat dan berharga. Lain kali kita cerita lagi sosialisme di negeri Vietnam setelah Kamboja.